Halo, perkenalkan nama saya Raffi Ardiansyah. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2024 dengan NIM 2024-081048. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi sebagai pendukung keputusan manajemen. Di sini saya ada beberapa teman saya, adalah Laskar Firdaus, Mas Agus Rakalis, Muhammad Ghifari, dan saya sendiri, Raffi Ardiansyah. Baik, kita masuk langsung ke latar belakang dari perencanaan strategi sistem informasi sebagai keputusan manajemen ini. Latar belakangnya saya akan jelaskan secara singkat. Di era digital sekarang, keputusan manajemen sangat bergantung pada informasi. Masalahnya di banyak organisasi data masih tersebar, belum terintegrasi, dan informasi itu sering terlambat. Akibatnya manajemen kesulitan mengambil keputusan secara cepat dan tepat, seperti itu. Dan dari kondisi inilah muncul kebutuhan akan perencanaan strategi sistem informasi supaya teknologi yang digunakan benar-benar bisa membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Untuk tujuan dari penelitian ini untuk menyusun strategi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen dan sejalan dengan tujuan bisnis organisasi. Selain itu, penelitian ini juga ingin menunjukkan bagaimana sistem informasi yang direncanakan dengan baik bisa mendukung keputusan yang lebih akurat dan berbasis data. Oke, kita lanjut ke landasan teorinya. Oke, di landasan teori ini secara teori sistem informasi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus selaras dengan strategi bisnis organisasi. Sistem informasi yang baik mampu mendukung keputusan di semua level manajemen, mulai dari operasional sampai strategis. Dalam penelitian ini, framework TOGAF digunakan karena memberikan tahapan yang jelas dan terstruktur dalam merencanakan sistem informasi. Di sini juga ada macam-macam perencanaan dalam organisasi, terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada perencanaan strategis, perencanaan taktis, perencanaan operasional. Nah, ketiga tingkatan ini harus saling terintegrasi agar organisasi memiliki arah yang jelas. Baik, kita lanjut. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan sistem informasi, meliputi dukungan dari manajemen puncak, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, lalu ada ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi, lalu ada kejelasan visi bisnis dan proses evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi sistem. Baik, di sini juga ada strategi sistem informasi komponennya menggunakan komponen mencakup arsitektur TI, ada hardware, software, jaringan, data, lalu ada portofolio aplikasi, daftar sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis, ada tata kelola dan kebijakan TI, serta alignment bisnis TI. Oke, kita lanjut. Framework kerangka kerja ini berfungsi sebagai panduan konseptual yang menjelaskan bagaimana perencanaan strategi sistem informasi dapat disusun dan diimplementasikan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial secara efektif. Oke, di sini menggunakan TOGAF. TOGAF ini merupakan kerangka kerja enterprise arsitektur yang komprehensif dan terstruktur untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur teknologi informasi perusahaan. Di sini memakai TOGAF ADM, yaitu Arsitektur Development Method. Untuk metodologi penelitiannya dilakukan di PT Mitra Sejahtera Elektronik selama periode Maret sampai Juni 2025. Maret hingga Juni 2025. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Sebentar. Oke, di sini ada teknik pengumpulan datanya, yaitu pengumpulan kuesioner, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Lalu di sini ada metodologinya. Untuk metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Enterprise Architecture Planning atau EAP dengan pendekatan TOGAF, The Open Group Architecture Framework, yang telah dijelaskan pada sebab sebelumnya. Metodologi ini dipilih karena mampu memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam membangun arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi secara terintegrasi. Nah, penerapan tahapan arsitektur development method atau ADM dari TOGAF akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi yang menjadi objek penelitian. Oke, untuk hasil dan pembahasannya mungkin ini. Pada bab ini dibahas hasil analisis dan perancangan strategi sistem informasi menggunakan pendekatan TOGAF atau The Open Group Architecture Framework sebagai kerangka kerja utama dalam perencanaan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan manajerial ini.
dan tahapan yang digunakan meliputi preliminary hingga arsitektur change management. Yang pertama ada preliminary, lalu ada arsitektur vision, lalu ada business arsitektur, lalu selanjutnya ada information system arsitektur, lalu ada teknologi arsitektur, ada opportunities and solution, ada migration planning, ada implementation governance, dan yang terakhir ada arsitektur change management. Oke. Nah, untuk tantangan yang dihadapi itu yang pertama ada organisasi ini menghadapi beberapa tantangan utama yang menjadi latar belakang penelitian ini. Nah, yang pertama itu ada fragmentasi data. Lalu yang kedua ada keterlambatan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kesulitan monitoring real time. Lalu ada proses manual yang rentan error karena proses laporan itu masih dilakukan secara manual. Lalu yang kelima itu ada keterbatasan dukungan untuk keputusan strategis. Nah, untuk hasil pengumpulan data ada hasil kuesioner, hasil observasi, lalu ada hasil dokumentasi, studi pustaka. Lalu kita lanjut ke kesimpulan. Oke, saya akan singkat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategi sistem informasi sangat berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan manajerial. Dengan sistem yang terintegrasi, manajemen bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk mengimplementasikan sistem informasi secara bertahap dan melakukan evaluasi secara rutin agar sistem tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kurang lebih itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.